Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, Saudara Sedama, selamat bertemu kembali dengan saya Setiawan Priyana. Dalam rangka Waisak 2564 tahun 2020, rasanya patut kita bicarakan tentang mengenang Buddha dan apa yang bisa diambil dari teladan dari Buddha. Ya. Sekarang Waisak 2564 Buddhist Era, jadi 2564 BE Buddhist Era. Ya, dari mana angka 2564 itu? Ya, ternyata ini adalah berdasarkan kesepakatan. Jadi dari World Sangha Buddhist Council dan World Fellowship Buddhist yang mengadakan pertemuan-pertemuan, dan hasilnya di tahun 1986 keluarlah sebuah keputusan bersama, ya, yaitu disepakati bahwa kelahiran Pangeran Siddhartha, ya, kelahiran Buddha sebagai seorang pangeran yang kemudian diberi nama Siddhartha, ya, itu adalah pada tahun 623 sebelum Masehi. Dan Buddha wafat di usia yang ke-80, yaitu pada tahun 543 sebelum Masehi. Ya. Kemudian disepakati bahwa tahun wafatnya Buddha adalah tahun pertama Buddhist Era. Jadi 543 sekarang ditambah 2020 ditambah 1 adalah 2564 Buddhist Era. Ya. Kemudian disepakati juga pada pertemuan itu adalah Waisak dinyatakan sebagai Hari Buddha. Ya. Seperti kita ketahui, di dalam agama Buddha ada 3 permata, yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha. Ya. Buddha dilahirkan di bulan Waisak. Ya. Kemudian Dharma dibabarkan pertama kali oleh Buddha, ya, yaitu pada bulan Asada. Ya. Bulan Asada, jadi setelah pencerahan, Buddha mengajarkan pertama kali kepada 5 orang pertapa. Ya. Dan ini diperingati sebagai Hari Suci Asada. Ya. Kemudian pada hari itu juga terbentuklah Sangha, 5 murid, ya, 5 petapa yang menemani Buddha bertapa selama 6 tahun. Ya. Kemudian memohon untuk menjadi murid Buddha. Jadilah mereka 5 petapa murid-murid pertama Buddha. Terbentuklah Sangha, ya, pada saat itu di bulan Asada. Ya. Tapi Sangha kita peringati bukan pada bulan Asada. Ya. Karena bulan Asada kita peringati sebagai Hari Dharma. Sangha kita peringati pada bulan Katika, perayaan atau peringatan Hari Katina. Jadi Buddha, Hari Buddha adalah Waisak, kemudian Dhamma, Hari Dhamma adalah Asada yang jatuh kira-kira bulan Juli, kemudian Hari Sangha adalah
uh, bulan Katina, bulan Oktober, November, ya 3 bulan setelah Asada. Ya. Kemudian disepakati juga bahwa Hari Buddha ya, atau Hari Waisak itu adalah memperingati Buddha, mengenang Buddha secara keseluruhan. Yaitu dari lahir menjadi Buddha dan mangkat. Ya. Semua kita peringati pada hari Buddha ini, ya, Hari Waisak. Ya. Jadi Hari Waisak bukan hanya memperingati hari lahirnya, tetapi juga hari lahir, kemudian hari mencapai penerangan sempurna, ya, dan yang ketiga adalah hari wafatnya. Jadi kita mengenang Buddha, memperingati Buddha sejak lahir menjadi Buddha dan sampai wafatnya. Ya, itu adalah Hari Buddha. Ya. Kenapa kesepakatan? Dia perlukan sebuah kesepakatan karena tidak ada catatan-catatan tertulis mengenai kelahiran Buddha sebagai seorang pangeran, tanggalnya, tahunnya, ya tidak ada. Ya. Jadi akhirnya waktunya juga bisa berbeda-beda. Ada yang memperkirakan 623 sebelum Masehi, ya, tapi ada juga yang memperkirakan 563 sebelum Masehi. Nah, ini disepakati kita ambil 623 sebelum Masehi. Ya. Kemudian mengenai hari mencapai pencerahan, ya, di kitab Mahayana, ya, orang-orang Mahayana mempercayai bahwa kelahiran Buddha bukanlah di bulan purnama, di bulan Waisak, ya, tetapi tanggal 8, jadi 1 minggu sebelum bulan purnama. Jadi tanggal 8, ya, bulan Waisak atau tanggal 8 bulan 4. Ya, kalau kaum Mahayana memakainya penanggalan Imlek, tanggal 8 bulan 4. Kemudian menurut Mahayana juga, ya, Buddha atau Petapa Gautama menjadi Buddha bukan di bulan Waisak, tetapi adalah di bulan 12, tanggal 8. Ya, 8 bulan 12 itu Petapa Gautama mencapai pencerahan sempurna menjadi Buddha. Kemudian selama 45 tahun membabarkan Dhamma dan umur 80 wafat. Menurut catatan Mahayana, mereka memperkirakan wafatnya adalah di tanggal 15 bulan 2 penanggalan Imlek. Ya, penanggalan bulan. Ya. Sedangkan Theravada itu mengambil semua terjadi di malam bulan purnama di bulan Waisak. Lahir, mencapai pencerahan, dan wafat. Ya. Tentunya kita tidak mengetahui yang mana yang lebih tepat. Karena tidak ada catatan tertulis mengenai ini semua. Ya. Tapi nanti mungkin ada bukti-bukti sejarah, ahli-ahli arkeologi bisa menemukan bukti-bukti yang lebih tepat berdasarkan penelitian bisa menentukan tahun berapanya. Ada yang menyatakan yang benar adalah 623 sebelum Masehi dan lain sebagainya. Biarlah, tapi kita bersepakat, menyepakati bahwa Waisak adalah hari Buddha. Kita memperingati, mengenang Buddha di hari kelahiran Buddha ini. Ya. Dan kita memperingatinya, mengenang Buddha sejak lahir sampai wafatnya. Sampai wafatnya di usia 80 tahun. Ya. Dan banyak yang kita pelajari, yang bisa kita ambil dari
kisah kehidupan Buddha. Ya, apakah sebagai seorang pangeran, kemudian seorang petapa, dan terakhir sebagai seorang Buddha. Ya. Banyak hal-hal yang bisa kita ambil menjadi Buddha, menjadi teladan bagi kehidupan kita sekarang, bagi kehidupan umat manusia. Yang pertama yang bisa kita ambil adalah aditana, yaitu tekad yang kuat. Ya. Kalau Pangeran Siddhartha tidak mempunyai tekad yang kuat, maka tidak akan menjadi pertapa, tidak akan meninggalkan istana yang penuh dengan kemewahan, penuh dengan ia akan menjadi orang yang berkuasa. Ia juga memiliki 3 istana, ya. Di Kapilavastu ia diberikan 3 istana. Istana untuk musim hujan, istana untuk musim dingin, dan istana untuk musim panas. 3 istana. Jadi pada waktu musim panas, berdiamlah pangeran di istana musim panas. Demikian juga waktu musim hujan dan musim dingin, diam di istana yang musim yang sesuai. Demikian juga kolam-kolamnya diberi teratai-teratai yang sesuai dengan warnanya, ya, berbeda-beda. Jadi memang Raja Suddhodana, ayah Pangeran Siddhartha, menginginkan anaknya menjadi raja, menggantikan beliau. Ya, pada waktu lahir, Pangeran Siddhartha diramal oleh para petapa, oleh kaum Brahmana diramal bahwa ia akan menjadi seorang raja yang agung atau akan menjadi seorang Buddha. Jadi pada waktu itu juga banyak orang yang sudah menunggu-nunggu kelahiran Buddha, dan petapa ini meramal bahwa ini akan menjadi Buddha. Ya, kalau tidak jadi Buddha akan menjadi raja yang agung, maha kuasa, ya, kuasanya sangat besar, kekuasaannya sangat luas. Ya. Oleh karena itu, ya, Raja Suddhodana yang menginginkan anaknya Pangeran Siddhartha menjadi seorang raja yang besar, yang agung, diberi kemewahan sejak kecil, ya, diberi kemewahan. Ya. Umur 16 tahun juga dinikahkan dengan seorang putri yang cantik, yaitu Putri Yasodhara. Ya. Untuk mendapatkan putri juga sebetulnya tidak mudah-mudah amat, karena harus ada pertandingan-pertandingan, ya, untuk mendapatkan Putri Yasodhara, bertanding melawan pangeran-pangeran yang juga ingin menikahi Putri Yasodhara. Tapi karena memang Pangeran Siddhartha seorang yang pandai dalam segala ilmu, termasuk ilmu memanah, ilmu pedang, dan lain sebagainya, ia bisa memenangkan pertandingan itu. Ya. Dan ia hidup bersama Putri Yasodhara. Raja Suddhodana berpikir bahwa Pangeran Siddhartha sudah tidak akan berbelok menjadi petapa, ya, petapa yang agung, menjadi Buddha, ya. Tapi ternyata Raja Suddhodana salah, ya. Siddhartha diberi nama Siddhartha yang berarti adalah yang tercapai cita-citanya. Dan Siddhartha setelah menikah beberapa lama, ya, beliau menyadari beberapa kenyataan, yaitu orang bisa menjadi tua, orang bisa menjadi sakit, dan orang bisa mati.
Ya, beliau selalu berpikir, apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan itu semua? Kenapa manusia atau makhluk hidup bisa lahir, tua, dan mati? Hidupnya menjadi berpikir terus, ingin mengetahui rahasia kehidupan. Apa yang terjadi? Kenapa sampai demikian? Ya, sampai akhirnya suatu saat ia menemui seorang petapa. Ia melihat bahwa betapa agungnya petapa ini, betapa damainya, betapa tenangnya petapa ini. Dan setelah bertemu dengan petapa, ia bertekad untuk menjadi petapa juga, untuk mencari rahasia kehidupan. Ya. Yaitu bagaimana orang bisa menjadi tua, sakit, mati, dan bagaimana bisa mengatasi itu semua. Ya, mengatasi menjadi tua, mengatasi menjadi sakit, dan mengatasi kematian. Bagaimana ini semua? Ya, ia selalu berpikir dan akhirnya ia bertekad untuk menjadi petapa. Di umur 29 tahun, beberapa saat setelah lahir putranya yang pertama, ya, ia lebih menguatkan hatinya untuk segera meninggalkan istana menjadi petapa. Ya, menjadi petapa. Ya, karena ia mengetahui begitu ia bersama dengan istri dan anaknya bisa semakin besar, ia akan semakin susah meninggalkan istana. Dan semakin jauh dari mengetahui rahasia kehidupan. Dan semakin tidak ada harapan untuk menolong semua makhluk, menolong umat manusia. Jadi beberapa hari setelah kelahiran putranya yang diberi nama Rahula. Rahula itu berarti belenggu. Jadi beliau pada waktu putranya lahir, ya, yang ia dilapori, ya, pengawalnya melapor kepada beliau dan beliau lalu berkata, belenggu telah lahir. Ya, jadi kalau ia ini bisa terbelenggu dan terus akan menjadi pangeran dan raja dan tidak akan bisa menjadi pertapa. Oleh karena itu, ia bertekad untuk segera meninggalkan istana, meninggalkan anak istrinya yang tercinta, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan istana, kemewahan dan kekuasaan yang ia punya. Dan jadilah ia menjadi seorang pertapa. Tanpa aditana yang kuat, tidak bisa mempunyai keberanian, mempunyai tekad untuk meninggalkan istana, meninggalkan keluarga, ya, mencari rahasia kehidupan. Tekadnya benar-benar sangat kuat. Dan setelah menjadi pertapa, ia mengetahui ternyata menjadi pertapa adalah berbeda dengan kehidupan di istana. Pertapa di India waktu itu hidupnya, makannya berdasarkan pemberian dari orang-orang. Dan makannya hanya satu kali saja. Ya. Jadi setiap hari petapa Gautama keliling dan menerima makanan yang diberikan. Bukan Beliau bukan jadi peminta-minta, hanya keliling dan menerima makanan yang diberikan. Jadi sudah biasa penduduk itu berdana makanan kepada para petapa. Dan Siddhartha menerima makanan pada saat pertama kali menerima makanan, ya, dan pada saat akan memakan, ya, makanan yang beliau terima, ia sangat kaget sekali, ya. Karena
perubahan yang begitu besar. Biasanya makan di istana, dilayani oleh dayang-dayang, ya dijaga oleh pengawal, ya makanannya mewah, ya banyak, ya. Sekarang makan hanya satu patah dan isi makanannya adalah bercampur-campur sesuai dengan yang diberikan oleh penduduk. Ya, ya kaget sekali melihat makanan ini ya bercampur. Ya. Kalau tidak punya aditana, kalau tidak punya tekad yang kuat, tidak bisa ya, makan makanan yang demikian. Perubahan yang sangat besar sekali. Ya, kemudian ia juga biasanya kemana-mana pergi dikawal, pengawal setianya adalah Cana dan memakai kendaraannya kereta kuda atau kuda kesayangannya yaitu Kantaka. Setelah menjadi petapa sampai wafatnya beliau tidak pernah naik kendaraan lagi. Beliau tidak pernah menaiki kuda lagi. Beliau selalu berjalan kaki. Jadi ini juga tanpa aditana tidak bisa, ya, tidak mungkin melupakan, melepaskan kemewahan, kenyamanan yang beliau punya. Jadi beliau dengan tekad yang kuat meninggalkan zona nyaman, meninggalkan semua yang beliau punya, ya. Kemudian yang kedua mungkin yang kita bisa dapat adalah wirya, yaitu semangat. Ya. Jadi sudah menjadi petapa, ia bersemangat sekali, ya, bersemangat untuk mulai belajar sebagai seorang petapa. Beliau berguru, ya, menemui petapa-petapa yang bisa mengajar kepada beliau, dan ternyata petapa-petapa itu hanya mampu mengajar sebentar saja. Kenapa? Karena kemampuan Siddhartha cepat sekali menyerap yang diajarkan dan kemampuannya melebihi gurunya. Ya. Sehingga guru, ya, dua orang guru ini meminta petapa Gotama untuk membantu beliau mengajar murid-murid di padepokannya. Tentu saja beliau tidak bersedia karena belum mengetahui rahasia kehidupan. Sudah mendapatkan ilmu yang tinggi tapi belum mendapat sesuatu, belum mengetahui rahasia kehidupan. Jadi beliau meninggalkan guru-gurunya, ya, Udaka Ramaputa dan Alara Kalama, ya, dan ia menuju ke hutan Uruwela. Ya. Ia bertekad untuk bertapa dengan penuh semangat melakukan pertapaan. Ya. Jadi tekad dan semangat ini sangat diperlukan bagi kita, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa mencontoh, meneladani hidup Buddha yang mempunyai tekad yang kuat, mempunyai semangat yang besar. Waktu baru menjadi petapa, beliau sampai di kerajaan Magadha. Ya. Raja Bimbisara kebetulan melihat seorang petapa yang masih muda. Tapi raja melihat ini petapa kok beda, ya, tampangnya, gerak-geriknya berbeda, ya, sampai akhirnya diajak bicara oleh Raja Bimbisara. Apa yang terjadi? Siapa Anda? Ya, lalu petapa Gotama menceritakan bahwa beliau sesungguhnya adalah putra mahkota dari Kapilawastu, dari suku Sakya. Ya, jadi suku Sakya. Dan beliau menjadi petapa
bukan karena ribut dengan ayahnya, raja, saudara, atau bertengkar dengan istrinya, dan lain sebagainya, tetapi ingin mengetahui rahasia kehidupan. Raja Bimbisara kemudian mengatakan, "Sudahlah, Gotama, tinggalkanlah petapaan ini. Ya, jadilah pembantuku. Anda akan saya angkat menjadi raja muda. Setengah kerajaan akan di bawah kekuasaan Anda." Ya, ditawari ya menjadi raja muda, ya. Tapi tekad yang kuat tidak bisa mengalahkan tawaran yang menggiurkan seperti apapun, ya. Dengan ini ia menolak, ya, dengan mantap ia menolak dan menyatakan bahwa ia tetap akan mencari rahasia kehidupan. Ya, tetap ya dengan penuh semangat meneruskan pertapaannya. Selama bertapa, ia ditemani oleh 5 orang petapa. 5 orang petapa yang melayani beliau. Ya, 5 orang petapa ini salah satunya adalah petapa yang waktu masih muda meramal bayi Siddhartha akan menjadi raja atau akan menjadi Buddha. Tapi kondanya itu mengetahui bahwa ya ia tidak akan menjadi raja yang agung, tapi akan menjadi Buddha. Oleh karena itu, begitu mengetahui petapa Gotama sudah terjun ke dunia pertapaan, ia mengajak teman-temannya, kerabat-kerabat dari petapa-petapa yang dulu meramal juga untuk melayani petapa Gotama. Mereka sepakat ya melayani karena ini adalah calon Buddha. Lalu petapa Gotama kemudian melakukan pertapaan yang sangat-sangat keras. Ya, 6 tahun di hutan Uruvela. Belum berhasil, teruskan. Belum berhasil, teruskan. Jadi semangat yang kuat membuat tidak ada kata putus asa. Tidak kenal kata putus asa. Ia memperkuat latihannya, ketat latihannya. Latihannya semakin diperketat, latihannya semakin diperketat lagi. Ya, sampai akhirnya beliau mengurangi makan, mengurangi minum, ya, mengurangi makan, mengurangi minum, ya, sampai akhirnya belum mendapat juga pencerahan setelah mengurangi makan yang sangat drastis itu tetap tidak bisa mendapat pencerahan. Akhirnya ia bertekad tidak makan sama sekali. Bertapa, ya, hanya makan daun-daunan yang jatuh ke mukanya. Hanya minum air yang jatuh ke bibirnya. Ini air embun. Bisa terbayang berapa banyak daun yang jatuh ke mukanya. Berapa banyak embun yang jatuh di bibirnya. Ya, sangat sedikit. Jadi badannya akhirnya makin lama makin kurus. Ya, makin kurus. Fisiknya akhirnya tidak kuat. Fisik tidak kuat, pikiran juga melemah. Ya, bukan pencerahan yang didapat, tapi malah derita karena fisik yang tidak kuat. Ya, akhirnya ia waktu mau ke sungai, ya, membasuh mukanya atau membasuh badannya, ia belum sampai ke sungai terjatuh pingsan. Ya, badannya sendiri sudah kering, ya, sehingga dikatakan kalau perut dipegang di depannya akan terasa punggungnya begitu kurusnya, ya.
tulang-tulang terlihat semua, ya, bagaikan tulang hanya terbungkus oleh kulit. Untunglah saat pingsan itu lewat gembala kambing dengan kambing-kambingnya. Ya, anak gembala melihat, ya, oh, ada petapa yang pingsan. Ya, lihat, aduh, ini kurus sekali, ya. Kemudian ia memberi suapan, ya, susu kambing, ya, sampai petapa Gotama sadar. Kemudian setelah sadar dikasih minum susu kambing, ya. Kemudian di situ petapa Gotama menyadari bahwa apa yang dia lakukan adalah suatu kesalahan. Ya, tidak boleh menyiksa diri untuk mencari pencerahan, untuk mendapatkan pencerahan. Ya, jadi mulai sejak saat itu ia kembali menguatkan dirinya dan makan, ya, mulai makan. Walaupun makannya seperti biasa adalah dengan pindapata dan makan ini, ya. Tapi ia mulai badannya berisi kembali, badannya kuat, dan ia bisa mulai melakukan meditasi kembali. Dan ia berpindah tempat, ya, ke tepi hutan Uruwela. 5 petapa meninggalkan beliau karena dianggap petapa Gotama sudah gagal. Sudah makan, ini tidak bisa jadi Buddha. Ditinggalkanlah petapa Gotama. Petapa Gotama duduk di sebuah pohon, bermeditasi, dan kebetulan ada seorang ibu yang ingin memperingati, ingin berterima kasih kepada dewa pohon yang mengabulkan permohonannya, yaitu mempunyai anak dan lain-lain, ya. Semua permohonannya terkabul, dianggap bahwa dewa pohon, dan ia menganggap petapa Gotama yang berada di pohon ini adalah dewa pohon yang memunculkan dirinya, ya. Ibu Sujata kemudian mempersembahkan nasi susu. Nasi susu ini kemudian oleh petapa Gotama dijadikan bekal untuk beliau bertapa, ya, bertapa bermeditasi di bawah pohon Bodhi, ya. Jadi beliau bertapa di bawah pohon Bodhi dengan hanya dibuat menjadi kepalan-kepalan kecil, setiap hari dimakan, ya, sampai akhirnya beliau mendapat pencerahan sempurna. Beliau menjadi Buddha. Ya, jadi kita harus ingat selalu bahwa ada 2 hal yang diperlukan dalam kehidupan kita, yaitu tekad yang kuat dan semangat yang kuat. Ya, jadi dalam kehidupan ini kita harus selalu mempunyai tekad yang kuat untuk mencapai cita-cita kita, untuk memperoleh sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita dan keluarga kita, dan lakukanlah itu semua dengan semangat. Ya, kita harus selalu ingat bahwa Buddha berjuang itu tidak sebentar, tidak dengan mudah. Menjadi Buddha itu bukan dengan jalan mudah. Dengan duduk sebentar terus jadi Buddha. 6 tahun bertapa. Anda baru berjuang berapa kali? Ya, Anda baru berjuang berapa tahun? Baru 1 tahun, baru mengalami kegagalan berapa kali, dan baru mengalami seperti nyaris kehilangan nyawa, ya, berapa kali, ya. Kita lihat, ya, Buddha dalam perjuangannya selama 6 tahun, ya, tidak kenal kata putus asa, tetap semangat. Semangat berjuang terus sampai akhirnya menjadi Buddha. Kemudian hal yang lain yang kita dapat dari kehidupan Buddha adalah metta, ya, cinta kasih. Buddha sejak anak-anak
penuh dengan cinta kasih. Ya, cinta kasih kepada semua makhluk, kepada semua orang yang ada di istana. Ya, beliau memberikan cinta kasihnya bahkan kepada hewan. Beliau juga memberikan cinta kasih. Beliau melihat ya ada kekejaman yang terjadi, ya, binatang kecil dimakan oleh binatang besar dimakan oleh yang lebih besar lagi, dan seterusnya, ya. Jadi beliau melihat betapa kehidupan ini demikian, ya, demikian, ya. Jadi kemudian pada suatu saat, ya, waktu beliau masih anak-anak, ya, satu saat beliau pergi ke taman, ya, ke taman berjalan-jalan, ya, tiba-tiba dari atas, ya, dari udara terjatuh seekor angsa. Angsa itu terpanah, kena panah sayapnya, ya, sehingga jatuh. Siddhartha, Pangeran Siddhartha kemudian mengambil angsa tersebut, melihat jatuhnya karena terpanah. Lalu panahnya dicabut dan Pangeran Siddhartha mengobati angsa itu dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta kasih, ingin supaya angsanya segera sembuh kembali, ya. Tiba-tiba datanglah Siddhartha, datanglah Dewadatta, ya. Dewadatta datang dan dengan kasarnya meminta, kembalikan itu angsaku. Itu adalah angsaku. Aku yang memanah angsa itu. Akulah pemilik dari angsa itu. Tapi Pangeran Siddhartha tidak memberikan kepada Dewadatta, saudara sepupunya tersebut, ya, pangeran juga, ya. Dan ia mempertahankan angsanya, ya, ia akan mengobati. Terjadilah pertengkaran antara keduanya sampai akhirnya kasus ini dibawa ke orang-orang bijaksana, ke kaum Brahmana yang bijaksana, meminta persoalannya dipecahkan. Dewadatta marah-marah. Itu adalah angsaku. Saya yang memanah angsa itu. Saya pemilik angsanya. Lalu Pangeran Siddhartha menjawab, yang ingin membunuh sesuatu makhluk bukanlah pemiliknya. Tapi pemiliknya yang berhak memilikinya adalah pemilik yang menyayangi dan ingin menyembuhkannya. Dan akhirnya para petapa memenangkan kasus ini untuk Pangeran Siddhartha. Angsanya diberikan kepada Pangeran Siddhartha dan Pangeran Siddhartha mengobati sampai sembuh. Ya, jadi cinta kasih selalu diberikan, ya, oleh Pangeran Siddhartha, ya, waktu masih menjadi pangeran dan juga setelah menjadi Buddha. Cinta kasihnya benar-benar universal. Beliau banyak menolong umat manusia. Beliau tidak membedakan kasta-kasta. Murid-muridnya ada yang dari raja, pangeran, ya, sampai kasta yang paling rendah yang tidak punya kasta, ya, yang paling rendah itu bisa semua menjadi muridnya, ya. Beliau benar-benar cinta kasihnya kepada semua makhluk, ya, memberikan cinta kasih, ya, kepada semua orang dan bahkan kepada semua makhluk, ya, sangat besar cinta kasihnya. Jadi kita ini patut meniru teladan dari Buddha, ya, cinta kasih yang sangat besar, ya, cinta kasih diberikan kepada semua makhluk, cinta kasih diberikan kepada orang-orang atau makhluk yang menderita, cinta kasih diberikan kepada orang yang berbahagia. Jadi pada orang yang berbahagia kita tidak
menjadi tidak senang. Kita tidak menderita melihat orang bahagia, tapi kita senang berbahagia, ikut berbahagia melihat orang berbahagia. Ya, melihat orang menderita karena sakit atau karena hal lainnya, kita juga seperti merasakan penderitaan itu sendiri. Jadi bisa cinta kasih itu kepada yang netral, kepada yang sakit, kepada yang menderita, maupun kepada yang berbahagia kita berikan. Ya, demikian cinta kasih. Ya, jadi kita ingat teladan yang diberikan oleh Buddha, ya, aditana atau tekad yang kuat, wirya atau semangat yang kuat, dan meta cinta kasih. Kemudian yang berikutnya, ya, kita juga harus mengikuti contoh yang diberikan oleh Buddha, yaitu khanti, santi, ya, kesabaran, dan prajna, kebijaksanaan. Ya, Buddha sangat-sangat bijaksana, ya, sehingga yang memohon bimbingan kepada beliau, yang memohon tuntunan kepada beliau, yang memohon nasihat kepada beliau, itu benar-benar dari berbagai kalangan. Raja-raja, para pangeran juga memohon bimbingan, memohon nasihat dari Buddha. Ya, Buddha juga pernah secara bijaksana, ya, memberikan nasihat kepada suku Sakya dan suku Kolya yang ingin berperang karena memperebutkan air sungai. Air sungai membelah dua kerajaan, ya, Sakya dan Kolya, dan ternyata pada waktu musim panas airnya berkurang dan mereka ingin memperebutkan sungai supaya mengalir ke daerahnya masing-masing, dan Buddha lalu mendamaikan, ya, secara bijaksana mendamaikan. Mana yang lebih penting, ya, kehidupan, ya, manusia atau perdamaian, ya, atau peperangan, ya. Akhirnya mereka bisa berdamai, ya. Jadi banyak sekali yang dilakukan oleh Buddha, ya, banyak sekali yang ditolong oleh Buddha, ya, diselamatkan hidupnya. Ada seorang pembunuh, ya, pembunuh yang diajarkan oleh gurunya untuk mendapatkan 1000 jari yang orang-orang yang bunuhnya dijadikan kalung, ya. Akhirnya jadilah ya menjadi pembunuh, ya, juga selamatkan, ya, supaya berhenti dari membunuh, dan, ya, kemudian mau belajar dharma, mau mempraktekkan cinta kasih, mau menolong orang-orang, ya, semua makhluk. Setelah ini, jadi berubah dari pembunuh menjadi orang yang penuh dengan cinta kasih, ya. Jadi Buddha banyak orang yang ingin menjadi muridnya. Beliau secara bijaksana juga menolak atau menganjurkan kepada orang-orang yang berkuasa, yang berpengaruh, untuk pikir ulang kalau ingin menjadi pengikutnya, ingin menjadi muridnya, ya, karena sudah mempunyai guru, sudah mempunyai pengikut, ya, coba pikir ulang, ya. Seperti Upali, seperti Jenderal Siha, ya, mereka setelah mendengarkan uraian-uraian dari Buddha, mendengarkan ajaran yang diberikan oleh Buddha, ingin menjadi muridnya. Buddha menolaknya, tapi setelah 3 kali, dan mereka berjanji akan menyokong, ya, kaum golongan agamanya yang dulu, ya, menyokong guru-gurunya, barulah Buddha menerima mereka sebagai murid. Jadi tetap diminta supaya tetap akur, ya. Jadi Buddha memang orang yang bijaksana sekali. Buddha mengetahui kita sebagai manusia harus hidup selaras dengan alam.
Jangan merusak alam, jangan menebang pohon sembarangan, ya. Jangan menginjak-injak tanaman yang baru tumbuh, jangan seenaknya berjalan sehingga banyak binatang yang terbunuh, ya. Apalagi waktu musim hujan baru mulai, ya. Nah, sehingga akhirnya Buddha mengeluarkan selama musim hujan para biku tidak boleh berjalan, ya, tidak boleh menginjak tanaman, ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita lihat Buddha mengetahui secara bijaksana, ya, bahwa kita sangat bergantung pada alam, ya. Kalau kita merusak alam, maka alam juga akan membahayakan buat kita. Kita sekarang ternyata terbukti, ya, kita banyak menebang pohon, ya, kita banyak melakukan perusakan alam, ya, kita banyak membuat terjadinya polusi di mana-mana, alam menjadi rusak dan banjir di mana-mana bisa terjadi, ya, gejala rumah kaca, ya, panas yang berlebihan melanda dunia, ya, banjir karena air naik, ya, dan lain sebagainya karena ozon berlubang, ya, terjadi, ya, sekarang ini. Jadi kita harusnya bijaksana mengikuti Buddha, ya, tidak merusak alam, hidup selaras dengan alam, ya. Kemudian Buddha juga menyadari, ya, bahwa begitu banyak orang-orang yang tidak suka kepada beliau, ya, tidak suka kepada beliau karena banyak murid-murid yang pindah menjadi murid-murid dari Buddha. Sehingga akhirnya banyak guru-guru, petapa-petapa lain yang memfitnah beliau, ya. Antara lain Cinca yang pura-pura datang ke Jetawana, ke tempat tinggal Buddha, tapi kemudian pura-pura hamil, ya. Jadi sebetulnya tidak sampai masuk ke dalam wihara, tapi sepertinya bermalam pura-pura, dan akhirnya memfitnah bahwa Buddha memang adalah yang menghamilinya. Tapi untunglah rahasia segera terbongkar, hamilnya ternyata pura-pura saja, ya, pura-pura, sehingga memakai kayu-kayu dan lain sebagainya seperti kelihatan orang hamil, tapi itu putus, ya, di hadapan orang-orang itu putus dan terbongkar rahasianya, sehingga rakyat mengetahui kebohongan yang dilakukan, fitnah yang dilakukan. Kemudian ada juga, ya, petapa-petapa lain membayar seorang wanita pertapa, ya, supaya memfitnah Buddha, ya. Jadi sedangkan ia datang ke sana, ya, ke wihara, ya, tapi kemudian petapa, ya, menyuruh orang bayaran membunuh, ya, wanita ini yang bernama Sundari, ya. Akhirnya disebarkan berita-berita bohong, berita hoax, ya. Jadi sejak zaman Buddha udah ada berita hoax itu, ya, yaitu bahwa Buddha dan pengikut-pengikutnya tidak bermoral, ya, melakukan pembunuhan kepada perempuan, pada wanita, ya. Nah, sampai penduduk banyak yang percaya dan mengurangi, bahkan menyetop pemberian makanan, dana makanan, pindapata dihentikan, ya. Sampai kemudian Biku Ananda, murid Buddha yang melayani Buddha, berkata kepada Buddha, "Bante, kita sekarang tidak dapat makanan, sulit mendapat makanan. Ya, bagaimana kalau kita berpindah dari wihara ini, kita pindah ke daerah lain?" Ya. Lalu Buddha mengatakan,
tidak baik meninggalkan kasus atau masalah yang belum terpecahkan. Diamlah tetap di sini sampai masalah ini terpecahkan. Ya. Tidak lama lagi akan ada terbongkar siapa yang benar dan siapa yang salah. Tenanglah. Ya. Jadi Biku Ananda dan biku-biku lainnya tidak jadi pindah ke lokasi lain, ke wihara-wihara yang di daerah lain, dan benar saja ya beberapa hari kemudian ya pembunuh bayaran bertengkar memperebutkan ya hadiah pembayaran hasil dari membunuh, ya memperebutkan atau mempertengkarkan tidak adilnya bayaran, ada yang lebih besar dan ini, sehingga akhirnya terbongkar. Ya, jadi sungguh bijaksana Buddha ya mengatasi segala masalah yang ada, ya memberikan nasihat-nasihat kepada banyak orang. Beliau dengan sabar menghadapi bermacam-macam orang. Ada orang yang tidak sabar kepada beliau, marah kepada beliau, memfitnah kepada beliau, ya. Tapi beliau menghadapinya dengan tenang, ya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama sekalian, ya, saya ucapkan selamat Hari Waisak 2564 tahun 2020. Semoga kita semua diberkahi kesehatan, kedamaian, kebahagiaan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Dan semoga kita semua bisa mengambil teladan-teladan yang diberikan oleh Buddha dalam kehidupan kita ini. Semoga spiritual kita akan semakin maju. Terima kasih. Namo Sang Hyang Di Buddhaya. Namo Buddhaya.